Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Brigadir Jenderal Polisi Budi Supriyono SIKM, yang kami hormati Irwasda Polda Sumatera Barat, yang kami hormati Pejabat Utama Mapolda Sumatera Barat, yang kami hormati Ustaz Nopragas Adi Syafaqira, yang kami hormati adik-adik dari Panti Asuhan PKI dan Panti Asuhan Matawa, serta Bapak Ibu Hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullahi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang luar biasa ini kita hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah. Melalui acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bribda Nova Yunandes SPDI dan saat tilawah oleh Bribda Yolanda Widyaturi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح
kami memberi Musa kitab Taurat dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka acara selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan oleh Kapolda Sumatera Barat kepada yang terhormat Brigadir Jenderal Polisi Ibu Setia Nurul SIKMH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenankan saya membacakan sambutan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2025. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Kapolda Sumatera Barat, Pak Mustor Prabowo, para pejabat utama Polda Sumatera Barat, yang kami muliakan Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Sofan Hiran MA selaku penceramah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh anggota Polri dan PNS yang berbahagia. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas izin, ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah akhlak manusia dari yang jahiliyah kepada yang berakhlak karimah. Hadirin yang saya hormati, setiap kali kita memperingati Isra Mi'raj, ada 3 hal utama yang penting dan harus kita teladani. Pertama, kita mengenang kepribadian Rasulullah SAW yang berakhlakul karimah, yang bermoral dan bermartabat. Yang kedua, selalu diingatkan kepada kita untuk memperkuat kesadaran dan komitmen kita, mencontoh dan meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu kita selalu berusaha menyempurnakan kepribadian yang lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan kita terus berupaya meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, yaitu perjalanan pada malam hari hanya dengan waktu sepertiga malam. Rasulullah melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
serta diberangkatkan dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha dengan tujuan utamanya adalah menjemput perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat bagi umat muslim di dunia. Hadirin jamaah Isra Mi'raj yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, melalui tema peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, yaitu hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tingkatkan kualitas ibadah dan kinerja guna menjadi Polri presisi Indonesia maju. Dengan tema ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat baru bagi kita untuk menjalankan tugas Polri secara profesional, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pelayanan prima Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, serta terciptanya Indonesia maju. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan amanah dengan sabar, tawakal, tegar, bersyukur, dan berikhtiar dengan tujuan untuk mewujudkan umat yang badlatun, thayyibatun, warahun ghafur. Bertekad dengan semangat yang tinggi mengubah norma-norma yang jahiliyah menjadi norma-norma yang berakhlakul karimah. Selaras dengan perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka Polri melakukan perubahan baik dari segi mindset maupun culture set. Saat ini Polri berusaha membenahi diri dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu Polri sebagai alat negara penegak hukum yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, senantiasa dituntut mampu menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tugas pokok tersebut perlu didukung oleh kondisi mental yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Polri bertekad menjadi instansi pemerintah yang dipercaya, disenangi, dan dicintai oleh masyarakat dengan mengedepankan profesional, modern, dan terpercaya. Hadirin yang saya hormati, untuk itu melalui peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1446 Hijriah, saya menghimbau kepada seluruh anggota dan PNS Polri Polda Sumatera Barat untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan tugas sehari-hari, serta membangun kehidupan berkeluarga sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Sofwan Diran MA yang telah hadir dan berkenan memberikan tausiahnya. Semoga ceramah agama yang Bapak berikan dapat bermanfaat bagi personel Polda Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan serta hidayahnya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Dr. Andes Gatot Sri Suryanta, MSI CSFA, Inspektur Jenderal Polisi. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Barat yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama tausiah agama dan dilanjutkan dengan pembacaan doa kepada Ustaz Dr. Andes Haji Sofwan Diran. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Wakapolda Provinsi Sumatera Barat, Bapak Irjen Pol Puput Sutiono SPKMH, Irwasda Polda Sumatera Barat, Pejabat Utama Pamen, Pamar, MS, pengurus dan anak-anak panti asuhan, hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat sidang acara peringatan Isra Mi'raj yang saya hormati. Pertama dan utama sekali ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih mendapatkan nikmat kesehatan dan nikmat kesertaan. Dengan demikian kita dapat mengangkat acara. Moga-moga acara ini akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, mari sejenak kita berselawat. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Satu di antaranya, kalau tidak kita peringati, barangkali kita akan lupa sekali. Sedangkan kita peringati, malah banyak juga yang kita lupa tentang perintah. Apalagi tidak diperingati. Apa yang disampaikan oleh Bapak Wakapolda tadi, bahwa ini suatu peristiwa yang tidak masuk akal. Maka satu di antaranya, peristiwa Isra Mi'raj itu ada yang berpendapat Isra Mi'raj jasad dan roh. Mi'raj rohnya saja. Ada yang menyatakan
Isra Mi'raj itu Isra-nya hanya dengan jasad saja, Mi'raj-nya dengan ruh saja. Tapi kalau kita kembali kepada apa yang telah ditetapkan Allah, fa'alun lima yurid, Allah itu berbuat sekehendaknya. Tak masuk akal. Lalu sedikit kita lihat tentang peristiwa Isra Mi'raj itu, bahwa malam itu Rasulullah SAW beliau tidur di Hatim, suatu rumah di dekat dinding Ka'bah. Malam itu Rasul didatangi malaikat, lalu Rasul dibawa ke telaga Zam-Zam. Sampai di sana Rasul dioperasi, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam, dimasukkan kembali. Satu keterangan yang kita dapat, apa beliau yang dioperasi? Ternyata Bapak Ibu hadirin sekalian yang kita hormati, siapapun manusianya, termasuk Rasulullah, pada diri manusia ada menempel sebuah darah hitam yang namanya alamatus saud, darah hitam yang menempel pada hati manusia. Pada alamatus saud ini, disinilah tempat bersarangnya 4 bersaudara. Mana? Hawa, nafsu, dunia, sehat. 4 ini punya sifat. Hawa, pantang kelintasan. Nafsu, pantang ketinggalan. Dunia, tidak puas-puasnya. Setan, menyesatkan manusia. Inilah yang dioperasikan kepada Rasulullah agar yang 4 ini bisa dikendalikan, sehingga yang 4 ini tidak berjalan sesuai dengan sifatnya. Kenapa? Adanya operasinya Muhammad Rasulullah SAW dimasukkan inti keimanan. Sementara kita sebagai umat Muhammad tidak dioperasi, maka apa yang akan menjadikan kita mampu menjadikan manusia-manusia yang dapat mengendalikan yang 4 itu? Maka pada saat ini kita mengambil hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tingkatkan kualitas ibadah. Apa makna di antara tingkatkan kualitas ibadah? Menjadi manusia-manusia beriman. Mana manusia beriman? Manusia beriman adalah manusia-manusia yang menjadikan dirinya mencintai Allah. Untuk mencintai Allah, Allah berikan alat kepada kita. Mana alatnya? Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Allah memberikan pendengaran, Allah memberikan penglihatan, Allah memberikan hati. Kesemuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Dengan makna lain, berdasarkan pendengaran, penglihatan, dan hati, manusia itu menjadi tahu atau berpengetahuan. Maka orang-orang yang mencintai Allah, yang diberikan alat oleh Allah, dengan demikian manusia itu sadar dirinya diciptakan Allah untuk beribadah. Dari mana mereka dapatkan? Alat yang telah diberikan oleh Allah. Sudah cukupkah manusia beriman itu hanya menyatakan dia sadar dirinya diciptakan Allah untuk beribadah? Belum. Yang kedua adalah ibadah yang mereka lakukan pun sesuai dengan apa yang telah diperintahkan agama. Jadi kita beragama tidak bisa sesuai dengan keinginan dan kemauan kita, tapi sesuai dengan apa yang diperintahkan. Allah katakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu berbuat, jangan kamu kerjakan apa-apa yang kamu tidak punya ilmu di dalam. Ini diantaranya
menjadikan manusia-manusia mencintai Allah atau manusia yang beriman. Sudah cukup dengan itu? Belum. Yang ketiga adalah menjadikan manusia itu mencintai Allah. Bahwa orang-orang yang beribadah itu mereka berkeyakinan ibadah yang dia kerjakan itu akan diberikan pembalasan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah katakan, "Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan kami, kata Allah, akan membalasi orang-orang yang sabar dengan pembalasan yang lebih daripada apa yang telah mereka kerjakan. Inilah untuk manusia yang beriman. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia-manusia yang beriman. Siapa manusia beriman? Manusia yang menjadikan dirinya mencintai Allah. Mana buktinya manusia mencintai Allah? Dibuktikan dengan tingginya tingkat ketaatannya kepada Allah. Untuk menjadi manusia yang tingginya tingkat ketaatannya kepada Allah, apa yang mereka miliki? Pertama, mereka sadar dirinya diciptakan Allah hanya untuk beribadah. Kedua, ibadah yang mereka lakukan pun sesuai dengan apa yang telah diperintah. Yang ketiga adalah mereka meyakini bahwa ibadah yang mereka lakukan adalah diberikan pembalasan lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sudah dilakukan, barulah kita menjadi orang-orang yang menjadikan kinerja atau guna menjadi Polri presisi Indonesia Maju. Maksudnya di antara presisi manusia maju menjadi manusia-manusia yang takwa. Apa artinya manusia yang takwa? Manusia-manusia yang menjadikan dirinya dicintai Allah. Mana manusia yang dicintai Allah? Manusia yang dicintai Allah itu adalah manusia-manusia yang menjadikan semua aktivitasnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, menjadikan suatu kesenangan, menjadikan suatu kegembiraan. Namun keberadaannya pun akan menyenangkan orang, membahagiakan orang, tidak menyakiti orang, apalagi menyiksa orang. Habislah nilai ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seandainya manusia-manusia itu keberadaannya menyakiti orang, keberadaannya menyengsarakan orang, keberadaannya akan menyiksa orang. Ini akan dimunculkan oleh apa? Tingginya tingkat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini yang dimiliki oleh manusia, maka Allah sudah janjikan ketenangan di dalam beribadah, kedekatan dengan Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat aku, hanya dengan mendekatkan diri kepadaku, jiwamu akan tentram, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang dimiliki, maka manusia yang bekerja akan menjadikan senang, menjadikan bahagia, menjadikan gembira. Tapi yakin ibu-ibu, bapak-bapak, ternyata pekerjaan yang kita lakukan menjadikan kita resah, menjadikan kita gelisah. Ternyata kalau itu terjadi, sumber keresahan dan kegelisahan itu adalah salah kita kepada manusia, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan itu tidak akan muncul tiba-tiba, melainkan perubahan itu muncul dari diri manusia itu sendiri. Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kaum, nasib seseorang kalau dia sendiri tidak berubah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang kita hormati, jadi kita
kita hendaknya saya menyampaikan menjadi manusia beriman dan bertakwa. Ada orang yang beriman tapi tidak bertakwa. Mana orang yang beriman tak bertakwa? Ibadahnya tak tanggung-tanggung, duhanya tak tinggal, disapu payah, komunikasi susah. Coba bayangkan. Pengalaman saya di Bapak-bapak Masjid Raya Sumatera Barat, apa yang terjadi? Bulan puasa Batang di Bapak 10 malam terakhir, itu hampir 3 tahun ini, itu Masjid Raya Sumatera Barat 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, hampir 2.000 pengurus menyediakan untuk sahur. Ramai terus. Nanda lamanya kok, nanda biasa lalu sini, ayah manusia. Itu penyakit apa? Yang paling terkesan oleh saya, bila juga sini, besok taruh dengan seorang apa? Mau siang, mau malam, mau tengah malam, mau tengah hari, besok taruh. Bapak yang luar biasa. Habis waktunya untuk beribadah. Waktunya selalu di masjid. Dia ajak suruh sapu, Pak, ya Ustaz, ibadah Pak luar biasa. Pak Ustaz, bila mau kemarin suruh tarik juga Pak, ada ya Pak. Kamu yang bisa mengajar Ustaz. Terus mana bersih? Nanti apa aja bisa. Tapi yang menjadikan motivasi penyemangat apa di dalam beribadah? Kenapa beliau bisa, saya tak bisa? Kamu baca dengan apa? Boleh duduk sebelum beliau bertanya kepada Pak, mau ingin beribadah sempurna Pak Raja? Abi bukan Pak untuk beribadah. Kalau boleh tahu Pak, ada hasil Pak. Mana aja ada. Ada. Apa bentuk itu kau dah bersiarat orang rumah. Ibadahnya luar biasa. Hubungan manusianya tidak baik. Maka itu bapak-bapak, inilah makna dari sisi itu menjadikan manusia-manusia yang takwa. Mana manusia yang takwa? Manusia yang menjadikan dirinya dicintai Allah. Mana manusia yang dicintai Allah? Manusia yang dicintai Allah adalah manusia-manusia yang menjadikan semua aktivitasnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Kehilangan orang kalau apa ini dan besar hati orang kalau kehilangan. Mabuktinya dibodoh alhamdulillah, dibodoh akan rahimah, dibodoh iyo bentuk itu rancang. Tidak ada elok dibodoh ada dibodoh. Percaya. Jadi Bapak Ibu, hadirin sekalian berhati, marilah kita munculkan itu dari diri kita masing-masing untuk mengadakan perubahan itu sehingga apa yang telah menjadi cita-cita dan keinginan kita semua sesuai dengan tema kita hari ini, hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, meningkatkan kualitas ibadah dan kinerja guna menjadi polri presisi Indonesia maju. Itu muncul apabila muncul dari manusia tersebut. Kalau itu menjadi wujud kita dan kita perlu dengan persiapan, insya Allah jadinya kita akan menjadi terwujud di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali ibu bapak kajian kita pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita tutup, segera kita berdoa. Kalau kita membaca 2 Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أرسل علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في العلم وزيادة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نعوذ بك من الحم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الداء وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan Malaysia. Atas selanjutnya pemberian santunan kepada 30 adik-adik dari Bakti Osman TGI dan Mentawai dengan pada adik-adik kita dapat mengambil depan di depan. Kemudian kami akan hormat kepada Bapak Wakil Nabi Bapak Wakil Wasda dan terutama beberapa menyerahkan satu.
sudah selesai. Saya selaku wawancara di panitia juga saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan selama acara ini berlangsung. Akhir kata, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya.